Ya, es krimku sudah mencair. Rasanya jadi kurang enak deh. Hahaha, kamu sih Syifa, es krimnya nggak dimakan dari tadi, jadi cair deh. Tapi, kok bisa ya? Es krim yang tadinya padat tiba-tiba jadi cair begini? Iya ya, kenapa bisa berubah ya? Halo sobat, selamat datang di video rahasia di balik perubahan wujud benda. Sobat, tahukah kamu apa yang dialami Syifa tadi adalah contoh dari perubahan wujud benda loh. Es krim yang awalnya padat bisa mencair karena suhu di sekitarnya. Tapi bukan cuma es krim, banyak benda lain yang juga bisa berubah wujud. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang rahasia di balik perubahan wujud benda. Setelah mempelajari video ini, peserta didik kelas 4 SD diharapkan mampu yang pertama mengklasifikasi ragam wujud benda beserta sifatnya dengan benar, dan yang kedua membedakan macam-macam perubahan wujud benda dengan tepat. Selanjutnya, topik yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama sifat-sifat wujud benda, dan yang kedua perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan wujud benda, yuk kita pahami dulu sifat-sifat wujud benda. Sobat, benda di sekitar kita ternyata memiliki 3 wujud utama loh. Wujud benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita bahas sifat-sifat wujud benda satu persatu. Benda padat. Seperti yang kita tahu, benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap meskipun dipindahkan. Tapi, tahukah kamu, benda padat bisa berubah bentuk jika diberi perlakuan khusus. Contohnya, kayu dari batang pohon bisa dipotong dan dibentuk menjadi kursi, meja, atau lemari. Jadi, meskipun benda padat biasanya tidak berubah bentuk, dengan alat dan cara tertentu bentuknya bisa diubah juga. Nah, sifat-sifat benda padat yaitu yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, tidak mudah berubah meskipun dipindahkan. Dan yang ketiga, benda padat akan berubah jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contoh benda padat adalah tas, sepatu, kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya bisa berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya seperti air. Kalau dimasukkan ke gelas, bentuknya seperti gelas. Tapi kalau dimasukkan ke piring, bentuknya mengikuti seperti piring. Nah, itulah salah satu khas benda cair. Sifat-sifat benda cair yaitu bentuknya mudah berubah, bentuk benda cair sesuai dengan wadah yang ditempatinya, benda cair dapat bergerak, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh benda cair adalah air, minyak, susu, sirup, dan lain-lain. Ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan seperti udara. Benda gas selalu mengisi ruang yang ditempatinya, dan bentuknya bisa berubah-ubah. Contohnya, saat meniup balon, balon akan mengembang karena diisi udara. Sifat-sifat benda gas yaitu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Kedua, bentuknya selalu berubah. Ketiga, mengisi ruangan yang ditempatinya. Quiz time! Yuk jawab pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban yang tepat. Pertanyaan pertama, susu merupakan contoh dari benda A. Gas, B. Cair, C. Padat. Yang manakah yang benar? Yap, jawaban yang benar adalah B, karena susu termasuk benda cair yang bentuknya selalu mengikuti wadah yang ditempatinya. Hal ini merupakan salah satu sifat dari benda cair. Pertanyaan kedua, salah satu sifat dari benda gas adalah A. Dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. B. Bentuknya tetap. C. Mengisi ruangan yang ditempatinya. Yang manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Salah satu sifat utama gas adalah dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, karena partikel-partikelnya bergerak bebas dan tersebar ke segala arah. Nah sobat, setelah kita mengenal wujud-wujud benda beserta sifatnya, sekarang saatnya kita cari tahu sesuatu yang lebih seru. Ternyata benda-benda di sekitar kita bisa berubah wujudnya loh. Tapi apa ya yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Dan bagaimana prosesnya? Yuk kita pelajari bersama. Perubahan wujud benda. Sobat, kalian harus tahu kalau benda juga bisa mengalami perubahan wujud loh.
Misalnya, es batu yang dibiarkan di bawah sinar matahari bisa mencair jadi air, atau air yang dipanaskan bisa berubah menjadi uap. Nah, perubahan ini terjadi karena suhu di sekitarnya berubah. Keren kan? Yuk kita pelajari 5 macam perubahan wujud benda. Pertama, membeku. Membeku adalah perubahan yang terjadi ketika benda cair berubah menjadi padat. Contohnya seperti air yang dimasukkan ke dalam freezer dan lama-lama berubah menjadi es batu. Perubahan ini biasanya terjadi karena suhu di lingkungan sekitarnya sangat dingin. Kedua, mencair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Misalnya, es krim yang dibiarkan di luar kulkas, lama-lama es krim tersebut bisa menjadi cair. Ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa berubahnya benda cair menjadi benda gas. Contohnya, air yang dimasak di panci, kalau kamu lihat, ada asap putih yang naik ke atas. Itu namanya uap air. Jadi, airnya menguap karena suhu panas yang terlalu tinggi. Keempat, mengembun. Kalau yang ini kebalikan dari menguap. Mengembun adalah proses saat benda gas berubah menjadi cair. Contohnya, pada saat pagi hari, pernahkah kamu melihat kaca jendela yang berkabut? Hal itu terjadi karena udara di luar ruangan dingin dan uap air di udara berubah menjadi titik-titik air di kaca. Kelima, menyublim. Nah, ini adalah perubahan wujud benda yang paling unik. Menyublim adalah ketika benda padat langsung berubah menjadi gas tanpa cair terlebih dahulu. Bayangkan kamu punya kamper atau kapur barus di lemari. Beberapa minggu kemudian, kapur barusnya mengecil, bahkan hilang. Padahal nggak pernah kelihatan mencair. Nah, itu namanya menyublim, yaitu benda padat langsung berubah jadi gas. Quiz time! Yuk jawab pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban yang tepat. Pertanyaan pertama. Contoh peristiwa menguap adalah A. Uap putih yang keluar saat air direbus. B. Embun di kaca jendela. C. Kapur barus yang mengecil. Yang manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah yang A ya sobat. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Saat air direbus, suhu tinggi menyebabkan air berubah menjadi uap air yang terlihat seperti asap putih yang naik ke atas. Pertanyaan kedua. Peristiwa mengembun terjadi ketika A. Gas berubah menjadi padat. B. Padat berubah menjadi gas. C. Gas berubah menjadi cair. Yang manakah yang benar? Yaps, jawaban yang benar adalah C. Contohnya adalah embun di kaca jendela pada pagi hari yang terjadi karena udara yang berwujud gas berubah menjadi titik-titik air karena suhu dingin. Sobat, kita telah belajar bahwa benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Selain mengenal wujud benda, kita juga sudah mempelajari bahwa benda dapat mengalami perubahan wujud karena perubahan suhu di sekitarnya. Semua ini menunjukkan bahwa benda-benda di sekitar kita dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa, bye-bye!